Arti mimpimu. Itu judulnya ya teman-teman untuk pilih kartu kita kali ini ya. Ikuti intuisi kamu, kita mau cari tahu arti mimpimu yang membuat kamu penasaran ya. Mimpi yang paling membuat kamu penasaran, kamu seperti merasa mimpi ini nyata nih gitu ya. Dan ketika kamu bangun tidur pun kamu masih merasa mimpi ini nyata, seperti vivid dream ya teman-teman ya. Dan kamu dan mungkin saja mimpi itu berulang-ulang datangnya di kamu gitu ya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi dan keadaan kamu sendiri ya guys. Tanyakan di dalam hati kamu arti mimpimu, perkiraan arti mimpimu ya. Pilihan 1 aku deketin ya penandanya. Dan pilihan kedua, ikuti intuisimu dalam memilih kedua pilihan ini ya. Oke, pilihan 1 kita mulai ya. Hai pilihan 1, arti mimpimu. Mungkin nanti awalnya aku akan mencari tahu untuk menambah kecocokannya dengan hasil bacaan kamu ya. Aku akan mencari tahu mimpi-mimpimu seperti apa sih kurang lebih. Ini pembacaannya sangat umum ya teman-teman. Jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua ya. Yang aku nggak tahu seberapa banyak yang menonton videoku dan seberapa besar bisa aku tarik energi kalian ya. Jadi semuanya tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Teman-teman, aku akan jelaskan setiap tebaran kartu kamu apa adanya. Berdasarkan tebaran kartunya, informasi yang aku dapat dari tebaran kartumu, juga intuisiku secara random ya, aku jelaskannya ya. Jadi kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Kalau memang gak cocok sama sekali dengan keadaan kamu, dengan energi kamu, dengan ya tidak cocok lah, kamu tidak menemukan kecocokannya dan tidak menemukan kenyamanannya, ya sudah, jangan dipaksa. Kalau nggak cocok atau tidak nyaman, jangan dipaksa ya teman-teman. Ini diambil segala yang resonate-nya aja, diambil yang cocoknya ya, diaminin segala hal yang positifnya ya teman-teman. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Oke, pertama aku akan lihat ini yang memilih indikator ini ya, arti mimpimu. Aku akan cari tahu tentang mimpimu ya. Apa sih kamu mimpi apa sih gitu ya. Pilihan 1, apa yang kamu mimpikan? Untuk pilihan 1, oke. Di sini ada Page of Pentacles ya. Ini mungkin untuk menambah informasi kecocokannya ya dengan dirimu. Oke. Pilihan 1, apa yang kamu mimpikan? Oke, selanjutnya pilihan 1 yang kamu mimpikan, di sini ada The Star ya. The Star-nya aku tutupin ya teman-teman ya, karena dia nggak pakai baju. Oke, pilihan 1, apa yang kamu mimpikan? Kurang lebihnya ya. Ini pembacaan sangat umum ya guys. Tinggal sesuaikan dengan keadaanmu sendiri. Oke, pilihan 1, apa yang kamu mimpikan? Mimpi yang membuat kamu penasaran ya. Sepertinya kok kamu merasa mimpinya ini nih bukan mimpi nih, kayak kenyataan gitu ya. Oke, mimpimu. Apa yang kamu mimpikan? Pilihan 1. Oke, di sini ada 8 of Cups ya, 8 cawan. Oke, satu kartu lagi, pilihan 1. Apa yang kamu mimpikan? Pilihan 1. Satu kartu lagi. Dan ada Page of Cups ya. Oke, ini mimpimu ya teman-teman. Ini belum arti mimpinya ya. Ini aku mau lihat tentang apa sih yang kamu mimpikan gitu ya. Yang mimpi yang paling besar, yang paling mempengaruhi pikiranmu ya. Oke. Di sini aku lihat ada energi zodiak dari Taurus, Capricorn, Virgo. Ada Aquarius kuat sekali di sini. Ada Pisces, Cancer, Scorpio ya. Itu mungkin energi zodiaknya kamu ya teman-teman. Pilihan 1. Oke. Aku merasa di sini ya, berdasarkan intuisiku dan tebaran kartunya kamu ya guys, aku merasa kayaknya kamu ini ada yang memimpikan seperti diberi hadiah. Ya hadiah itu dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, mungkin hadiah dalam bentuk mungkin jalan-jalan, berupa hadiah. Itu dijanjikan sebuah hadiah gitu ya teman-teman. Atau mungkin kamu dikasih kotak ya yang isinya kamu nggak tahu isinya apa gitu ya. Intinya kamu diberi hadiah. Bisa saja kamu dihadiahi atau dijanjikan oleh seseorang di dalam mimpimu untuk jalan-jalan kemana, untuk traveling kemana gitu ya. Kamu mau diajakin kemana gitu ya teman-teman. Sebuah pemberian yang membuat kamu bahagialah di dalam mimpi itu
itu berasal dari seseorang yang memang usianya jauh lebih muda dari kamu, atau memang jiwanya dia yang muda. Mungkin kalian seusia, tapi memang jiwanya dia jauh lebih muda dibandingkan usianya. Tinggal disesuaikan dengan kondisi kamu sendiri, situasi dan kondisi kamu sendiri ya guys. Ya, kamu bermimpi kamu diberi hadiah lah oleh seseorang, ya dalam bentuk barang, uang, atau dalam bentuk pengen diajak jalan-jalan, traveling gitu ya, oleh seseorang yang usianya lebih muda dari kamu, atau memang energinya dia muda gitu ya. Nah gini teman-teman, ini mimpinya ini, di dalam mimpi ini aku merasa kamu sangat bahagia sih. Karena apa? Kamu merasa di mimpi itu dia memberikan sesuatu yang selama ini kamu harapkan. Apa yang selama ini kamu harapkan di dalam hati kamu. Kamu sadari atau tidak sadari, kamu sering mengucapkan itu, atau bahkan kamu tidak sadari kamu sering mengucapkan di dalam hati, atau bahkan di mulut kamu gitu ya teman-teman. Mungkin kamu sering sharing sama teman-teman kamu, sama pasangan kamu, sama orang tua kamu gitu ya. Satu harapan yang sering sekali kamu sebut di dalam hatimu, atau bahkan kamu sebutlah kepada orang-orang yang kamu percaya gitu ya. Atau mungkin saat ini kamu sedang mengusahakannya. Jelas yang diberikan orang ini itu adalah sesuatu yang bikin kamu bahagia banget deh, bangga banget deh gitu ya. Di dalam mimpi itu kamu merasa sangat bahagia dan bangga, merasa puas lah gitu ya teman-teman ya. Yang jelas aku merasa ini mimpi yang baik ya. Aku merasa bahkan di dalam mimpimu atau seketika kamu bangun gitu, kamu benar-benar seperti merasakan itu vivid dreams ya teman-teman ya. Kamu merasa tuh mimpinya seperti kenyataan gitu ya. Dan yang jelas ketika kamu bangun dari tidurmu, kamu bahagia sekali, kamu merasa puas sekali gitu ya teman-teman ya. Ada kebahagiaan yang kamu rasakan meskipun ketika kamu bangun gitu. Sebuah hadiah ini atau beberapa hadiah ini, atau ya sesuatu yang bikin kamu bahagia lah di dalam mimpimu, dan bahkan teringat-ingat saat kamu bangun tidur ini, berasal dari seseorang yang kamu sudah kenal sih ya. Berasal dari seseorang yang kamu sudah kenal, dia datang ke dalam mimpimu dan memberikan harapanmu ini gitu ya. Apapun harapanmu yang selama ini sering kamu sebut ya teman-teman ya. Oke, aku melihat di sini ada Eight of Cups, ada Page of Pentacles, dan ada Page of Cups. Teman-teman, aku merasa di antara kamu ada yang bermimpi tentang seseorang dari masa lalu kamu. Entah itu pasangan kamu dulu, seseorang yang pernah dekat dalam kehidupan percintaan kamu, atau teman ya teman-teman. Intinya ini orang dari masa lalumu yang tiba-tiba datang di dalam mimpimu, mengungkapkan cintanya ya, mengungkapkan perasaannya. Mungkin kalau misalnya kita bicara teman atau memang pasangan dahulu gitu ya, ada permintaan maaf di dalam mimpi itu. Dan ini mimpinya kayaknya berulang ya teman-teman. Mantanmu, seseorang dari masa lalumu, mungkin pernah berkonflik sama kamu ya, bahkan dia meninggalkan kamu ya. Dari Eight of Cups ya, di dalam mimpimu orang yang pernah meninggalkan kamu, pernah berkonflik sama kamu, entah itu teman kamu, entah itu pasangan kamu dahulu gitu ya. Dia datang dengan mengucapkan maaf, dia datang untuk mengatakan cinta, dia datang untuk mengatakan kerinduannya. Bahkan di sini dia datang dengan kata-kata bahwa dia ingin serius sama kamu ya teman-teman ya. Di sini aku lihat ya, beberapa dari kamu memang memimpikan mantan ya, mantan atau orang dari masa lalumu ya, yang jelas dia pernah berkonflik lah sama kamu. Orang ini datang di dalam mimpimu teman-teman ya, terutama di malam hari gitu ya, datang di saat kamu tidur di malam hari. Orang ini seperti memberikan sesuatu sama kamu ya. Ada Page of Pentacles. Selain dia mengucapkan kata maaf, selain dia mengatakan kerinduannya, rasa cintanya, rasa sayangnya, pedulinya sama kamu, mungkin kalau ini masalah teman kamu pernah berkonflik dengan teman kamu, dia sepertinya di mimpi itu minta maaf sama kamu, tapi dia membawa sesuatu ya. Ada Page of Pentacles, seperti membawa sesuatu dan mengucapkan kata-kata romantis itu ya teman-teman ya. Siapapun dia orangnya ya, di dalam mimpimu dia seperti itu. Ya jiwanya muda sih. Mungkin kalau aku merasa di sini usianya sama kamu, cuman dia memang berjiwa muda gitu ya teman-teman ya. Dia yang datang di dalam mimpimu ini. Oke, itu kurang lebih mimpimu ya teman-teman. Kita mau cari tahu apa sih arti dari mimpi-mimpimu ini ya. Kedatangan orang dari masa lalu, dia meminta maaf, bahkan dia mengatakan bahwa dia ingin berkomitmen
gitu ya. Dia ingin lebih serius hubungannya dibandingkan sebelumnya. Atau misalnya kalau kita bicara pertemanan, dia seperti memberikan sesuatu sama kamu di dalam mimpimu ya. Tinggal disesuaikan dengan jalan ceritamu sendiri ya guys. Oke, arti mimpimu, pilihan 1. Oke, kita cari tahu tentang arti mimpimu. Di sini aku lihat ada the devil, ada ace of cups ya. Water sign kuat ya di sini ya, energi water sign. Scorpio kuat di sini, Cancer, Pisces ya. Oke, arti mimpimu pilihan 1. Arti mimpimu seperti apa sih? Oke, di sini aku lihat ada Two of Cups. Oke. The Hangman dan ada Eight of Swords. Oke, teman-teman. Orang ini merindukan kamu ya. Entah siapapun itu. Mungkin ini lebih ke orang masa lalu kamu, mungkin mantan kamu, mungkin teman kamu yang memang pernah berkonflik berat sama kamu ya. Akhirnya kalian saling meninggalkan. Mungkin dia berpindah kota, berpindah negara gitu ya, menjauhi kamu lah intinya. Tapi sebenarnya orang dari masa lalu kamu ini masih terus mengingat kamu karena mungkin rasa bersalahnya sama kamu ya teman-teman ya. Atau mungkin ada rasa cinta, karena di sini aku lihat ada rasa cinta ya. Mungkin dari mantanmu. Oke, arti mimpimu. Di sini ada energi, kuat sekali water sign ya. Di sini juga ada energi Libra, Aquarius, dan Gemini ya. Oke teman-teman, dari The Devil. Gini, ada yang pernah bilang bahwa mimpi itu bisa kebalikannya. Seperti itu ya guys. Cuma ya terserah kamu mau percaya atau tidak, yaitu free will ya teman-teman. Cuman kalau dari The Devil aku lihat di sini, teman-teman, arti mimpimu mungkin gini. Ada seseorang yang ingin memberikan hadiah sama kamu gitu ya. Menawarkan cintanya, menawarkan komitmennya gitu ya. Menawarkan permintaan maafnya. Di sini peringatannya adalah artinya adalah dari The Devil, kamu hati-hati. Ya, karena apa? Mungkin saja ada niat tidak baik di balik seseorang yang akan memberikan hadiah sama kamu di kehidupan nyata kamu nanti. Siapapun itu orangnya. Ya, teman-teman ya. Belum tentu orang yang ada di dalam mimpimu ini dia yang akan memberikan sesuatu di dalam kehidupan nyata kamu ya. Bisa saja dia hanya sebagai dia hanya sebagai perantara saja di dalam mimpimu, tapi bisa saja kamu akan diberikan sesuatu sama orang lain, bukan orang yang ada di mimpimu. Bisa saja seperti itu, atau bahkan memang dia yang akan datang memberikan sesuatu sama kamu ya. Gini, dari The Devil, pada kenyataannya memang ketika seseorang memberikan kita sesuatu gitu ya, kita bahagia, kita banggalah gitu ya, tapi kita tidak tahu niat dan ketulusan orang itu memberikan hadiah ini kepada kita. Jadi di sini kamu disuruh untuk lebih waspada, lebih hati-hati. Jadi ya memang sesuatu yang akan diberikan sama kamu, yang akan ditawarkan sama kamu ini memang jelas akan membuat kamu bahagia sekali ya. Dan rata-rata kebahagiaan itu yang bisa membutakan kita sebagai manusia. Jadinya kita seperti tidak waspada. Kita jadi menutup mata hati kita. Jadi tidak waspada dengan lingkungan sekitar, dengan orang-orang sekitar gitu ya. Di sini kamu disuruh untuk waspada. Karena kemungkinan yang akan memberikan sesuatu atau menawarkan sesuatu sama kamu ini bisa saja pekerjaan, bisa saja hadiah dalam bentuk jalan-jalan, uang dan sebagainya. Bisa saja niat dia tidak tulus ya guys. Ya, bisa saja niat dia tidak tulus. Jadi sebelum kamu menerima pemberian dia atau menerima tawaran dari dia, coba kamu ditelusuri dulu, ditanyakan dulu, berbicara dari hati ke hati dulu. Maksudnya dia memberikan atau menawarkan sesuatu ini apa gitu ya teman-teman. Istilahnya di sini harus waspada. Apalagi kalau sesuatu yang akan diberikan ini adalah dari seseorang yang baru kamu kenal atau kamu tidak terlalu mengenal dia. Gitu ya teman-teman. Oke, dari Ace of Cups dan ada Two of Cups, ada The Hangman dan ada Eight of Swords. Teman-teman, di sini ada kerinduan yang amat sangat. Kerinduan yang amat sangat dari seseorang yang masih mencintai kamu sangat dalam. Ya, aku merasakan di sini cinta yang sangat dalam, rindu yang sangat dalam. Tapi di sini ada Eight of Swords ya, dan ada The Hangman. Tapi saat ini dia tidak bisa mengatakan perasaannya sama kamu. Entah perasaan cinta, entah perasaan rindu, entah perasaan rasa bersalahnya dia gitu ya. Entah dia teman kamu yang pernah berkonflik sama kamu, entah dia mantan kamu, kamu pernah dekat. Entah kamu pernah dekat atau bahkan kamu sudah terlibat percintaan atau bahkan kamu sudah berkeluarga sama orang ini ya.
kayaknya dia sering menyebut-nyebut nama kamu dalam hatinya dia, atau bahkan dia menyebut-nyebut nama kamu ketika dia bersama keluarganya, ketika dia sama temannya gitu ya. Jadi dia mengirimkan energi cintanya sama kamu. Tanpa kamu sadari dia mengirimkan energi cintanya sama kamu, dan pada akhirnya dia masuk di dalam mimpimu secara berulang. Aku kuat sekali merasa di sini ada Ace of Cups dan ada Two of Cups. Mungkin ya teman-teman, kalau kita bicara mantan, kamu pun masih sering memikirkan dia. Jadi kayak ada energi tarik menarik antara kamu dengan orang ini. Ya teman-teman, dia mencintai kamu, tapi dia masih stagnan ya. Ada The Hangman di sini, masih stagnan. Dia masih belum berani untuk mengatakan perasaannya sama kamu karena konflik yang terjadi di antara kalian dulu. Mungkin ya. Jadi dia untuk mengatakan cinta sama kamu kayak banyak mikir, takut ditolak, atau ada rasa gengsi, atau banyak hal yang dia pikirkan, kayak overthinking ya teman-teman. Ya maklum ya, namanya ada konflik ya antara kamu sama orang ini di belakang sana. Jadi ya dia untuk maju ke kamu ya agak ragu-ragu, tapi sebenarnya tanpa kamu sadari atau bahkan tanpa dia sadari, kamu pun masih menarik energi dia. Kamu pun masih mencintai dia. Kamu pun masih ingin berteman dengan dia. Kalau kita bicara tentang pertemanan, karena apa, dari Two of Cups, kayaknya kamu juga penasaran dengan dia, karena kamu pernah deket nih. Kayaknya ini kita bicara sahabat ya. Dari Two of Cups, ya, mungkin kamu pernah berkonflik sama teman dekat kamu, akhirnya saling meninggalkan hubungan ini, jadi ya memutus hubungan pertemanan mungkin gitu ya. Kamu secara kamu tidak sadari kamu masih memikirkan temanmu ini, sahabatmu ini, teman dekatmu ini. Karena di sini aku ada energi teman dekat dan lebih banyak mantan sih, ya. Kamu pun masih sering memikirkan mantanmu dan teman dekatmu ini. Kamu masih mikir dia tinggal di mana sekarang, kerja apa, apakah dia baik-baik saja dan sebagainya dan sebagainya. Ada energi tarik menarik antara kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini yang pernah berkonflik sama kamu. Akhirnya datanglah dia di dalam mimpimu. Gitu ya, tapi sampai saat ini memang masih ada rasa gengsi dari orang-orang ini ya. Ada Eight of Swords dan ada The Hangman. Makanya ya mungkin semesta mengizinkan dia datang di dalam mimpimu untuk sebagai pertanda untuk kamu ya, bahwa dia merindukan kamu gitu ya teman-teman. Ini hanya arti mimpimu, hanya perkiraan arti mimpimu ya. Kamu akan menanggapinya seperti apa ya, itu free will, dan tolong bijak ya dan bersikap dewasa. Ini hanya perkiraannya ya teman-teman ya. Kalau memang nggak cocok, jangan terlalu diambil perasaan. Oke, saran untuk kamu atau apa yang perlu kamu ketahui ya teman-teman ya. Di sini ada courage, keberanian ya. Di sini ada family. Oke. Saran untuk kamu pilihan 1. Oke, dan ada home. Di sini sarannya adalah apapun yang terjadi, teman-teman. Oke teman-teman, mendadak aku dapat info ya. Jadi yang akan menawarkan sesuatu sama kamu nih dalam bentuk tawaran pekerjaan atau suatu hubungan atau apapun itu ya, atau hadiah dari seseorang, dia kayaknya sudah tahu kamu membutuhkan hadiah ini, kamu mengharapkan hadiah ini. Jadi kamu memang diharuskan untuk berdiskusi ya sama keluargamu. Keluarga ya mungkin lebih ke orang yang lebih kamu kamu hormati ya, lebih bijaksana lah, mungkin orang tua kamu gitu ya teman-teman. Jadi apapun yang akan ditawarkan oleh seseorang, atau misalnya kita bicara tentang mantan yang akan kembali ke kamu, ya coba kamu diskusikan itu terlebih dahulu sama keluargamu ya. Karena apa, tempat teraman dan ternyaman kamu untuk mengungkapkan perasaan kamu, untuk sharing, itu adalah dimulai dari keluarga. Ada family dan home ya teman-teman, karena mereka yang akan lebih tulus mencintai kamu dan memberikan masukan-masukan yang positif ya teman-teman. Meskipun ada seseorang nanti yang di kehidupan nyata kamu akan memberikan sesuatu sama kamu, coba sharing tentang kebimbangan kamu ini ya. Karena apa teman-teman, pada kenyataannya kita nggak tahu isi hati seseorang. Ketika dia memberikan hadiah ke kita, menawarkan sesuatu sama kita, apakah ada maksud-maksud tertentu atau tidak. Bukan bermaksud untuk bernegatif thinking sama orang lain, tidak, tapi waspada untuk diri kita sendiri itu perlu ya teman-teman. Di sini ada keberanian ya, kamu harus berani untuk menceritakan masalahmu atau kebimbanganmu sama keluargamu. Ini harus lebih mendekatkan diri sama keluarga ya. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu nanti, sharing ya, coba dibicarakan dengan keluargamu, dengan orang tua terutama ya, atau sama kakakmu, seseorang yang memang lebih banyak pengalamannya dan lebih bijaksana dibandingkan kamu ya.
Ya, dari courage ya, kamu harus berani untuk mengungkapkan kegelisahan kamu, kebimbangan kamu, dan kamu harus berani untuk menolak dan katakan tidak jika secara intuisi kamu merasa bahwa hal-hal ini tidak perlu ada di dalam hidupmu. Ya, teman-teman ya. Oke, saran dari mereka, let love light the way. Ya, teman-teman coba dekatkan diri kepada keluarga, dekatkan diri kepada pencipta. Karena dengan cahaya cinta dari pencipta dan cahaya cinta yang dikirimkan keluargamu terutama ya teman-teman kepadamu dalam menghadapi segala masalah kamu, itu yang akan membuat kamu seperti berani menghadapi segala kesulitan. Tahu apa yang harus kamu lakukan demi kebahagiaan kamu, demi kebaikan kamu ya. Biarkan cahaya cinta itu yang diberikan oleh keluargamu atau yang diberikan oleh Tuhan yang paling utama ya teman-teman, biarkan cahaya cinta itu mengiringi jalanmu ya. Jangan takut untuk mengatakan tidak ya, jangan takut untuk mengatakan tidak untuk hal-hal yang memang kamu sadari secara intuisi ya, bahwa hal-hal ini sudah tidak perlu lagi ada di dalam hidupmu, entah itu mantanmu, entah itu sesuatu yang diberikan oleh seseorang tapi secara tidak tulus gitu ya teman-teman. Apapun itu, berani untuk katakan tidak untuk sesuatu yang secara intuisi kamu tahu banget ini tidak baik untuk kamu ya. Oke, itu dia arti mimpimu. Jangan terlalu diambil perasaan. Kalau memang gak cocok teman-teman, diambil yang positifnya ya, dibuang yang negatifnya. Oke, bye bye. Halo, pilihan kedua, ini penandanya ya, agak silo ya teman-teman ya. Ya, ini penandanya. Kita mau cari tahu nih teman-teman arti mimpimu. Ini mimpi yang benar-benar membuat kamu penasaran ya. Di antara sekian banyaknya mimpimu, ini yang benar-benar kamu membuat penasaran. Mungkin mimpi ini seperti terasanya nyata sekali di dalam hati kamu gitu ya. Bahkan ketika kamu bangun tidur, kamu merasa kok mimpinya kayak nyata ya gitu ya. Kamu kepikiran terus, mungkin kamu merasa sedih atau kamu merasa bahagia atas mimpi itu gitu ya, atau kamu penasaran gitu. Dan mimpi ini mungkin berulang kali datang gitu ya, seperti vivid dreams ya teman-teman, mirip seperti itu gitu. Jadi kita mau cari tahu arti mimpimu. Pertama mungkin aku akan lihat apa sih yang kamu mimpikan untuk menambah kecocokannya dengan hasil bacaan kamu. Kurang lebihnya mimpi kamu seperti apa dan perkiraan artinya. Ya, ini pembacaannya sangat umum guys. Jadi mungkin tidak akan cocok untuk kalian semua yang aku nggak tahu seberapa banyak yang akan menonton videoku, yang akan tertarik dengan tema ini ya. Aku juga nggak tahu sama sekali energinya sebesar mana yang bisa aku tarik. Jadi kalau memang nggak cocok sama sekali guys ya, dengan suasana kamu, dengan hati kamu, dengan keadaan kamu nggak nyaman juga, ya sudah, jangan dipaksakan. Kalau memang nggak cocok atau bahkan tidak nyaman, tinggalkan saja, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini diambil yang cocoknya sama kamu, diambil semua energi positifnya untuk kamu, didoakan segala hal yang baiknya ya. Ini pembacaan sangat umum guys, mungkin nanti aku akan jelaskan secara random ya pembacaannya ya, berdasarkan tebaran kartu kamu nanti dan juga intuisiku. Kamu tinggal sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu sendiri. Sekali lagi, kalau nggak cocok, kalau tidak nyaman, jangan dipaksa. Oke, pilihan kedua kita mau cari tahu, mungkin untuk membantu ya, menambah kecocokannya, apakah memang ini bacaan untuk kamu atau tidak ya. Oke, pilihan kedua, apa sih mimpimu? Kurang lebihnya ya teman-teman ya. Oke, mimpimu kurang lebihnya ada Queen of Swords, ada King of Pentacles, oke. Ada The Tower, dan ada Ace of Swords. Oke, kuat sekali sih di sini energi air sign ya, itu Aquarius, Libra dan Gemini. Mungkin energi zodiaknya kamu ya guys. Di sini juga earth sign itu Virgo, Capricorn dan Taurus. Oke, di sini kalau aku lihat kayaknya kamu bermimpi tentang suatu keputusan yang datangnya tiba-tiba. Ada The Tower, ada Queen of Swords dan ada Ace of Swords. Suatu kabar dari seseorang atau beberapa orang mengenai suatu keadaan, mengenai suatu keputusan yang datangnya tiba-tiba tanpa kamu sadari di dalam mimpi itu. Jelas di dalam mimpimu itu aku merasa kamu seperti hancur lebur perasaanmu. Bahkan ketika kamu terbangun pun bahkan ketika kamu terbangun pun kamu merasa kok sedih, kok merasa kok gagal, merasa kok hancur gitu ya, merasa kecewa, banyak hal-hal negatif yang kamu rasakan bahkan ketika kamu bangun tidur. Di dalam mimpimu kamu merasa hancur lah pokoknya ya teman-teman, marah, segala macam emosi, sedih, kecewa dan segala macam. Dan itu ke bawah ketika kamu terbangun dari tidurmu ya. Ini mengenai suatu kabar atau keputusan dari seseorang atau beberapa orang yang membuat kamu seperti gagal ya, seperti kecewa, seperti sedih. Ya, emosi-emosi negatif ya teman-teman ya.
Teman-teman, maaf ya, di sini aku merasa kok aku dikasih informasi dari intuisiku bahwa dari The Tower ini dan ada Ace of Swords. Ada beberapa dari kamu di mimpimu ini kamu seperti mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pergi untuk selamanya. Ya, ada seseorang yang pergi untuk selamanya. Ini di dalam mimpimu. Ini kita baru bahas belum arti mimpinya, ya. Tapi aku merasa di sini beberapa dari kamu bermimpi tentang seseorang yang jelas ya, seseorang ini berarti untuk kamu ya, kamu sayangi gitu ya. Ini kabar tentang seseorang yang pergi untuk selamanya. Tinggal disesuaikan dengan mimpimu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu sendiri. Siapakah orang itu tinggal disesuaikan ya. Ya, oke, aku tadi maaf ya, tadi aku baru dapat kabar, maksudnya dapat informasi di hatiku. Beberapa dari kamu memimpikan seseorang yang pergi untuk selamanya, seseorang yang kamu sayangi. Oke, lanjut. Ya, ini kabar mengejutkan bukan tentang seseorang yang pergi untuk selamanya. Tidak hanya itu aja, karena ini pembacaan sangat umum, energinya bercampur di sini teman-teman. Ya, ini kabar tentang keputusan, suatu keputusan dari seseorang atau beberapa orang yang membuat kamu terkejut. Kamu seperti merasa sedih, marah, kecewa dan sebagainya gitu ya. Entah kabar dari siapa, entah kabar tentang apa, kamu tinggal sesuaikan dengan mimpimu. Di sini aku lihat dari Queen of Swords dan ada Ace of Swords. Kayaknya kabar ini dari seseorang yang kamu cintai, pasangan kamu. Di dalam mimpi itu ya, pasangan kamu seperti memberikan kabar yang kurang mengenakan untuk hubungan kalian. Ya, teman-teman, dari Queen of Swords dan ada The Tower, ada Ace of Swords dan bahkan di sini ada King of Pentacles. Di sini ada yang sudah menikah ya. Bahkan mungkin sudah menikah atau mungkin kamu hubungannya sudah sangat serius ya, teman-teman. Ini ada dari kamu yang bermimpi tentang seseorang yang kamu cintai, pasanganmu. Entah kamu sudah menikah atau belum ya, intinya hubungan kamu cukup serius. Ini dia memberi kabar. Ya, jujur aku merasa kabarnya sangat membuat kamu marah dan kecewa dari The Tower. Gitu ya, teman-teman. Hancur harapan kamu di dalam mimpi itu ketika kamu mendapatkan kabar dari pasanganmu ini. Ya, teman-teman ya, ini mimpi-mimpinya. Dari King of Pentacles di sini aku rasa kamu ada yang juga yang bermimpi seperti berkelimpahan uang. Ya, di dalam mimpimu kamu merasa ada seseorang yang memberikan bantuan sama kamu atau memberikan ya sesuatu ya dalam bentuk finansial. Ya, dari kamu nih ada yang bermimpi kayak kelimpahan uang gitu ya, kelimpahan materi gitu. Mungkin bukan hanya dalam bentuk uang saja sih, tapi seperti sesuatu yang membuat kamu bahagia yang sifatnya keduniawian gitu ya, teman-teman. Entah itu dalam bentuk uang, entah itu dalam bentuk barang gitu ya. Intinya kamu seperti merasa satu-satunya orang yang beruntung di dunia ini. Seperti itu ya, terkesannya seperti itu ya. Begitu kamu bangun tidur juga kayak kamu seperti bahagia gitu ya, terpengaruh dengan mimpimu ini gitu ya. Intinya ini beberapa dari kamu yang memilih pilihan kedua, kamu bermimpi seperti banyak uang. Entah itu memang dari usahamu sendiri, entah itu memang berasal dari orang lain gitu ya. Uang, hadiah, ya dalam hal materi lah teman-teman, seperti itu. Ini mimpi-mimpimu ya teman-teman. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu sendiri. Oke, kita mau cari tahu arti mimpimu ya. Pilihan kedua, aku akan random ya menjelaskan setiap tebaran kartunya. Akan aku jelaskan secara acak. Oke, arti mimpimu pilihan kedua. Oke guys, pilihan kedua di sini aku lihat ada King of Wands ya, arti mimpimu ya. Kita sudah move on ke arti mimpi. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Oke. Ada Six of Cups. Jika kamu percaya teman-teman ya, jika kamu percaya, aku pernah lihat, aku pernah dengar, aku pernah membaca bahwa sebenarnya arti mimpi itu kebalikannya ya, teman-teman ya. Ya, kamu bisa tangkap sendiri maksudnya ya. Biasanya arti mimpi itu akan berkebalikan dengan kenyataannya ya. Kalau kamu percaya. Bebas, free will ya. Kamu percaya atau tidak, free will. Oke, arti mimpimu pilihan kedua. Oke, di sini ada Four of Pentacles dan ada Queen of Swords. Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, Virgo, Capricorn dan Taurus ya, energi zodiaknya kamu ya. Hanya energi. Ya, mungkin ini memang zodiak kamu atau mungkin saja ini hanya energi. Kita tidak fokus dengan zodiak ya, guys. Tinggal disesuaikan dengan situasi dan kondisimu sendiri. Oke, arti mimpimu.
Oke, gini, dari King of Wands dan ada Page of Pentacles dan ada Six of Cups. Teman-teman gini, mungkin kamu pernah punya konflik dengan seseorang, entah itu dalam kisah cinta kamu atau dalam pertemanan kamu gitu ya. Kayaknya arti mimpimu, kamu kayaknya dia bakalan datang, entah itu memang via sosial media atau memang dia datang gitu ya, dalam bentuk fisik gitu ya, untuk meminta maaf. Mungkin kamu saat itu banyak konflik, mungkin kalau kita bicara pasangan, kamu mungkin berpisah sama dia karena memang konflik yang tak kunjung selesai, perbedaan yang tidak ada titik temunya seperti itu. Tapi kayaknya dia akan kembali, setidaknya dia ingin meminta maaf. Ini mungkin permintaan maaf dari temanmu yang memang pernah berkonflik sama kamu. Konfliknya cukup berat ya guys, gitu ya. Kalau misalnya kita bicara tentang pasangan, orang yang pernah dekat sama kamu gitu ya, kamu merasa di ghosting sama orang ini atau vice versa ya, atau terbolak-balik, atau kamu yang di ghosting sama, atau kamu yang mengghosting dia, vice versa, energinya bisa terbolak-balik ya guys. Kayaknya arti mimpimu ini dia akan datang. Orang yang pernah berkonflik sama kamu ini akan menawarkan cintanya sama kamu, ketertarikannya sama kamu ya teman-teman ya. Kabar yang mendadak ini ya, yang kamu dapatkan dari mimpimu ini, memang kabar yang seperti mengagetkan kamu tidak menyangka lah gitu. Mungkin salah satunya adalah pernyataan cinta dari seseorang yang kamu tidak pernah menyangka bahwa orang ini mencintai kamu. Orang dari masa lalu kamu yang sepertinya kamu ingin melepaskan aja. Kamu sepertinya tidak mau terkenang-kenang lagi soal dia kalau kita bicara cinta. Ya, tapi kenyataannya dari Four of Pentacles, tapi kenyataannya kamu masih ada di pikirannya dia, di hatinya dia. Jadi dia memberikan energi itu terus kepada kamu. Akhirnya dia datang di dalam mimpimu. Ya, teman-teman. Ketika dia menghubungi kamu, ketika kamu dapat kabar dari dia, atau bahkan dia datang di depan kamu gitu ya, di kantor kamu, di rumah kamu gitu ya, kamu bakal kaget banget karena kamu berniat untuk melepaskan energi orang ini, tapi dia malah memberikan energinya sama kamu karena rasa cintanya sama kamu ya. Dia akan memberikan sesuatu sama kamu. Ada Page of Pentacles ya, dia akan memberikan sesuatu sama kamu selain kata-kata cinta, selain ketertarikannya sama kamu. Dia ingin memberikan sesuatu sama kamu yang menurut dia ini banget ya, dia yakin banget bahwa barang yang akan dia berikan sama kamu atau hadiah yang akan dia berikan sama kamu ini benar-benar kamu butuhkan, benar-benar kamu pernah ungkapkan sama dia, benar-benar bikin kamu bahagia. Makanya dengan percaya diri dia akan memberikan hadiah itu ke kamu. Mungkin juga dari Page of Pentacles, aku merasa dia seperti menjanjikan sesuatu yang jauh lebih serius dibandingkan hubungan kamu terdahulu. Kalau kita bicara tentang mantanmu ya teman-teman ya. Pembacaan 1 dan 2 ini hampir sama ya. Kayaknya ada seseorang dari masa lalu yang ingin kembali, teman atau lebih ke mantan sih ya. Ya kayaknya aku mendapat informasi dari intuisiku bahwa kamu baru pendekatan sih sama orang ini gitu. Tapi entah kenapa dia meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia ya teman-teman. Kayaknya memang energinya kuat sekali, dia menarik energi kamu ya. Dia datang di dalam mimpimu karena dia ingin datang sih, ingin menyatakan cintanya sama kamu, permintaan maafnya ya teman-teman. Dia akan menjelaskan segala kejujurannya, kenapa dia menghilang, kenapa dia memutuskan untuk berpisah sama kamu dan sebagainya. Banyak sekali kejujuran yang akan dia katakan, setidaknya permintaan maaf. Dan dia akan memberikan hadiah atau sesuatu yang pernah kamu ucapkan sama dia lah gitu ya, sesuatu yang membuat kamu bahagia, atau memang memberikan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia serius berkomitmen sama kamu, jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Ya orang ini benar-benar memikirkan kamu ya guys, dari Four of Pentacles, benar-benar mikirin kamu. Kalau misalnya kita bicara tentang konflikmu dengan temanmu, pertemanan kalian cukup akrab ya, ini dari lingkungan pekerjaan ya, mungkin akhirnya dia memutuskan untuk pindah kerja supaya nggak satu kantor lagi sama kamu gitu ya. Setelah konflik itu terjadi, aku merasa temanmu ini akan kembali sama kamu, maksudnya ingin meminta maaf, ingin berbaikan lah gitu ya. Yang namanya teman ya jangan lama-lama lah berantemnya, kayak gitu-gitulah. Dia mau menjelaskan segala sesuatu, dia ingin meminta maaf lah ya tentang konflik yang pernah terjadi di antara kamu dengan temanmu ini ya. Ini satu kantor ya sama kamu ya, satu tempat kerjaan sama kamu, mungkin di rekan bisnis kamu ya teman-teman ya. Ya dari Queen of Swords ya, ada seseorang yang akan memberi kabar sama kamu ya. Memang jujur sesuai dengan mimpinya juga, kamu akan sangat terkejut dengan perkataannya dia
ya teman-teman. Masalah kamu akan menerima kehadiran orang ini lagi atau tidak. Kalau kita bicara mantan kamu mau berrekonsiliasi dengan dia atau tidak di kehidupan nyata kamu, ya bebas ya guys, ini free will ya, kebebasan kamu bersikap gitu ya. Tapi aku hanya berusaha untuk melihat perkiraan mimpinya kamu ya. Intinya kamu akan mendapatkan kabar dari seseorang dari masa lalu yang pernah berkonflik berat sama kamu. Ada The Tower ya dari mimpimu ini konfliknya sangat berat. Bukan hanya kamu yang kecewa, tapi orang ini juga sangat kecewa, juga sangat tersakiti sebenarnya ya. Tapi dia akan datang, entah itu teman kamu, entah itu memang pasangan kamu terdahulu, atau kamu masih pendekatan, sama-sama merasa di ghosting. Dia ingin meminta maaf, dia ingin menawarkan suatu hubungan yang jauh lebih serius dibandingkan sebelumnya. Dia akan mengungkapkan segala macam kejujuran. Orang ini bakalan jujur banget ya. Orang ini bakalan jujur banget kalau dia masih mencintai kamu, dia membutuhkan kamu, dan sebagainya dan sebagainya. Kata-kata indah lah teman-teman ya. Juga janji-janjinya dia lah. Gitu ya dari Queen of Swords. Orang ini memang sebenarnya sangat tegas ya. Orang yang akan datang ini sebenarnya sangat tegas. Kamu pernah sangat mencintai orang ini kalau kita bicara mantan ya. Tapi entah kenapa harapan kamu seperti dihancurkan oleh orang ini. Tapi kamu kan nggak pernah tahu ya apa yang terjadi sebenarnya sama orang itu, apa yang ada di dalam hatinya dia, apa yang dia alami. Akhirnya dia memutuskan untuk menyudahi hubungan kamu dengan dia gitu ya. Pada kenyataannya dia masih memikirkan kamu selama ini. Ini mantanmu ya teman-teman, dia pernah dekat sama kamu, atau bahkan kamu pernah berumah tangga sama orang ini ya, seperti itu. Beberapa dari kamu juga aku merasa dari King of Wands dan ada Queen of Swords. Bagi kamu yang memang sedang menantikan buah dari usahamu selama ini, pekerjaanmu, bisnis kamu gitu ya, apapun karir kamu dalam mencari uang lah ya teman-teman ya. Hal-hal positif yang kamu lakukan selama ini, usahamu yang keras ya dari King of Wands ya, kayaknya kamu memang pekerja keras banget, kamu optimis banget, orangnya sangat percaya diri, kamu percaya dengan kemampuanmu. Kamu berusaha keras untuk meraih goals di dalam hidupmu, terutama dalam hal materi ya teman-teman. Aku lihat di sini memang kayaknya akan ada kabar dari seseorang, kabar bahagia ya guys, dari Queen of Swords dan ada King of Wands ya. Aku merasa ini kabar bahagia dan Page of Pentacles. Kamu akan mendapatkan kabar bahwa usahamu selama ini dalam hal keuangan, materi, bisnis, karir, jabatan gitu ya, kamu akan mengalami kemajuan yang begitu pesat, begitu besar gitu ya. Jadi selama ini yang kamu tunggu dalam hal materi itu akan ada hasil yang positif, sangat positif malah ya. Ada King of Wands, ada Page of Pentacles dan ada Queen of Swords. Orang ini akan memberikan kabar yang sebenarnya kamu sebenarnya sudah seperti ya sudahlah, ikhlaskan gitu ya, ya sudahlah, yang penting berusaha dulu, jalani dulu gitu ya, karena sudah berulang kali mengalami kejatuhan dalam hal karir, bisnismu mungkin gitu, keuanganmu. Tapi kok kamu merasa, kamu sudah sempat merasa bahwa kok ini nggak ada kemajuannya ya gitu. Tapi kayaknya kamu akan dapat kabar bahagia tentang sesuatu yang selama ini hampir kamu ikhlaskan dalam hal materi ya. Kabar dari seseorang yang memang cukup senang dengan keberhasilan kamu. Dia akan mengabarkan tentang keuangan, tentang hasil pekerjaanmu selama ini dalam bentuk materi ya teman-teman ya. Didoakan segala hal yang positifnya. Aku hanya berusaha jujur untuk menjelaskan setiap tebaran kartunya. Kalau misalnya kamu ingin memaafkan atau tidak mantanmu atau temanmu ini ya free will ya teman-teman, kebebasan mengambil sikap dan berkata-kata. Tapi kalau menurut saranku, kalau kamu tidak mau menerima kehadiran dia kembali di dalam hidupmu ya tidak apa-apa, tapi coba maafkan saja masa lalu kalian. Berdamailah dengan keadaan. Gunanya untuk kebahagiaan kamu, bukan hanya untuk dia. Ya, tapi kalau misalnya kamu tidak mau menerima kehadiran dia lagi ya sudah, tidak apa-apa, yang penting maafkan saja. Karena aku lihat dari Six of Cups, dia tulus ya meminta maaf sama kamu. Meskipun memang kamu agak shock ya mendengar kabar dari dia, tiba-tiba dia telepon, tiba-tiba dia datang, kamu agak kaget. Cuman dia sebenarnya tulus. Ini sudah lama dia pikirkan dari Six of Cups dan ada Four of Pentacles. Sudah lama dia pikirkan untuk datang ke kamu, meminta maaf, berrekonsiliasi, ingin berteman kembali, apapun itu. Ya teman-teman ya, entah itu temanmu, entah itu memang mantanmu. Itu arti mimpimu. Sekarang kita mau cari tahu saran untukmu atau apa yang perlu kamu ketahui. Oke, di sini ada past life patterns. Ya, seperti tadi aku jelaskan, ada seseorang dari masa lalumu yang akan datang. Ya, teman-teman, di sini sarannya adalah coba maafkan masa lalumu untuk membersihkan energimu. Kamu harus membersihkan energimu untuk mendapatkan energi yang lebih baik di depan sana.
Ya teman-teman, kalau misalnya kamu ingin menerima kehadiran dia kembali, kalau dalam hal cinta ya, mantanmu ini, kamu ingin menghadirkan dia kembali di dalam hidupmu, kamu juga mencintai dia, kamu ingin memberi dia kesempatan dan memberi kesempatan di dalam hubungan kalian, ya maafkan dulu, maafkan apa yang sudah terjadi di belakang sana, belajar dari itu, lalu kembali melanjutkan hubungan kalian dengan segala hal yang positif ya, tidak ada kemarahan, tidak ada lagi kekecewaan, hanya belajar saja dari masa lalu. Ya, kalau misalnya kamu memang tidak bisa menerima kehadirannya dia, sama, maafkan saja teman-teman, tapi ya kamu jujur dengan kata-kata yang sopan, dengan kejujuran bahwa kamu tidak lagi bisa menerima kehadiran dia. Begitupun dengan teman kamu ya. Di sini untuk membersihkan semua cakramu, ya, membersihkan energimu dari semua energi negatif, menaikkan lagi vibrasimu, ya maafkan saja orang-orang yang pernah menyakiti kamu yang akan datang lagi nih, ya maafkan mereka untuk membersihkan dirimu dari semua energi kemarahan, kekecewaan, kesedihan, ya gunanya untuk kebahagiaan dirimu ya teman-teman ya, supaya kamu siap menerima hal baru yang jauh lebih indah dibandingkan sebelumnya. Oke, di sini abundance atau creativity teman-teman. Seperti tadi aku jelaskan, kayaknya kamu nanti akan ada berlimpah rezeki. Rezeki itu bukan hanya materi saja, tapi kebahagiaan kamu akan berlipat ganda, keuangan kamu secara materi juga akan berlipat ganda, ada kemajuan secara karir kamu, apapun itu karir kamu ya teman-teman. Atau misalnya kalau kamu mengharapkan cinta, kalau kamu membersihkan energimu dari semua energi kekecewaan dari masa lalu, memutuskan energi kekecewaan dari masa lalu, kamu akan berlimpah rezeki teman-teman ya. Berlimpah rahmat lah, berlimpah berkat dari pencipta gitu ya. Tapi memang kamu harus memaafkan dulu masa lalumu, lebih berdamai lagi dengan keadaanmu saat ini ya teman-teman. Karena semua hal yang terjadi di dalam hidupmu ini memang diizinkan terjadi untuk menyiapkan dirimu menerima hal indah yang memang seharusnya untuk kamu gitu ya, berkelimpahan. Rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya cinta saja gitu ya, bukan hanya pasangan saja, tapi kesehatan juga. Ya, kamu akan penuh dengan abundance, kesehatan, keuangan, karir yang maju, kamu dapat pekerjaan, kamu dapat pasangan hidup yang begitu tulus mencintai kamu. Mungkin kamu juga bisa berteman lagi dengan temanmu. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan ketika kamu memaafkan masa lalumu ya. Oke, di sini ada past loved ones. Oke teman-teman, di sini kayaknya seperti tadi aku jelaskan ya, ada beberapa dari kamu, berdasarkan intuisiku tadi informasinya mendadak aku terima ya teman-teman, kamu dapat kabar di dalam mimpimu ya, kamu dapat kabar dari seseorang yang memang sudah meninggalkan kamu untuk selamanya. Orang yang kamu cintai jelas ya, orang tua kamu, nenek kamu, kakek kamu, siapapun yang kamu cintai, teman-teman, dia membutuhkan doa kamu lebih banyak lagi. Seorang yang pernah meninggalkan, yang sudah meninggalkan kamu untuk selamanya, dia membutuhkan doamu lebih banyak ya. Dia merindukan kamu guys. Mungkin kamu nyekar, tabur bunga di makamnya dia, atau kamu mengirim doa ketika kamu beribadah gitu ya teman-teman ya. Intinya orang yang sudah meninggalkan kamu untuk selamanya, orang yang sangat mencintai kamu, kamu juga mencintai dia, kamu sangat kehilangan dia, dia membutuhkan doamu lebih banyak lagi ya. Oke, God will lead the way. Teman-teman, apapun yang kamu lakukan, keputusan apapun yang kamu ingin ambil ya, terutama kalau kita bicara tentang orang masa lalu, coba sertai doa di situ. Sertai keberanian di situ ya, untuk mengambil sikap, untuk berkata-kata yang memang menurut kamu baik untuk kamu dan kebahagiaan kamu. Segala hal yang kamu lakukan secara positif, dengan doa yang positif, dengan niat yang positif, apapun itu, dalam hal pasangan hidup, kamu memohon pasangan hidup, atau memang kamu membutuhkan karir yang mapan, keuangan yang baik, segala macam doa yang positif, usaha yang positif, Tuhan akan menyertai jalanmu. Kamu akan berkelimpahan rezeki di sini. Ada abundance dan ada God will lead the way. Seimbangkan antara kamu memaafkan masa lalumu, kamu bebaskan segala rasa kecewa, marah, energi-energi negatif dari dalam dirimu, berdamai dengan keadaan, jauh lebih berdamai ya dibandingkan saat ini. Coba manifestasikan hal-hal yang positif, seolah-olah kamu sudah mendapatkan hal indah itu yang kamu harapkan selama ini. Juga dikuatin doanya ya, Tuhan akan menyertai jalanmu untuk semua hal positif yang kamu sudah lakukan, kamu manifestasikan, kamu bicarakan kepada orang-orang tersayang kamu ya teman-teman ya. Tuhan akan menyertai jalanmu untuk mendapatkan segala hal yang positif di dalam hidupmu. Itu arti mimpimu teman-teman. Kamu ambil yang resonate-nya. Kalau kamu memang percaya, ambil yang resonate-nya.
Karena memang aku sadar ketika aku membuat judul ini, tidak semua orang akan cocok ya teman-teman ya, tidak semua orang akan tertarik. Tapi entah kenapa aku hanya mengikuti intuisiku dan panggilan dari para penjagaku untuk membuka judul ini. Jadi free will ya, kamu merasa nyaman ya, kamu ambil yang positifnya. Kamu tidak merasa nyaman atau tidak merasa cocok dengan temanya atau dengan hasil bacaannya, ya sudah, tinggalkan saja, nggak apa-apa. Oke teman-teman, tetap berpikir positif, tetap bersikap yang positif. Bye bye.